Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Puji dan syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan Allah yang Maha Baik itu, yang masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahteranya. Mari kita bersyukur, seraya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik buat penjagaan perlindungan-Mu dalam istirahat malam yang telah kami lampaui. Di malam yang gelap itu Engkau Tuhan menjaga kami dengan baik, sehingga kami boleh beristirahat, melepaskan segala jerih lelah kami, dan kami boleh menerima anugerah hidup yang baru itu pagi hari ini. Sebentar sebelum kami menjalani seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan sapaan kebenaran firman. Berkati hati, pikiran, dan pendengaran kami, agar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 13 November 2021, sebagaimana yang tertulis di dalam surat 2 Timotius pasal pertama ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kita tahu bersama bagaimana perjalanan hidup dari Paulus yang menjadi Rasul Kristus, di mana dia boleh menjadi saksi untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dia mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, dan banyak persoalan-persoalan ketika dia berkomitmen untuk mengikuti panggilan dan perintah Tuhan dalam hidupnya. Nasihat itulah juga yang disampaikan oleh Paulus kepada murid atau anak rohaninya Timotius. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Paulus bukan hanya meminta Timotius untuk bertekun dan kuat dalam penderitaan serta tidak malu bersaksi bagi Tuhan. Paulus sendiri menunjukkan bahwa ia tidak malu bersaksi dan menderita demi Kristus. Meski ia mengalami berbagai penderitaan dalam pelayanan dan penolakan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, seperti Figelus dan Hermogenes, sebagaimana yang diceritakan di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 12 dan
15. Ia menyadari tujuan penetapannya sebagai pemberita Injil yang dijalaninya sebagai rasul dan guru adalah untuk Injil itu sendiri. Paulus mengenal siapa Tuhan yang dipercayainya, yang telah memanggilnya ke dalam keselamatan. Ia juga meyakini akan kuasa pemeliharaan Tuhan yang mampu menguatkan dia dalam pelayanan. Biarlah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bersama-sama tentang jati diri kita, orang-orang yang telah dipilih, ditebus, dan diselamatkan oleh Tuhan. Tentu kita akan menghadapi berbagai bentuk penderitaan karena Injil, untuk menyaksikan menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita ini. Sangat sulit, penuh dengan tantangan. Tetapi dengan keyakinan yang sama sebagaimana Paulus juga mengatakan melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita harus percaya dan yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada kita masing-masing. Hingga pada hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali. Pikulah salib Kristus yang telah dipercayakan kepada kita masing-masing. Tuhan tahu salib kita yang dapat kita pikul dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kiranya dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, senantiasa ada jaminan penyertaan daripada Tuhan. Tidak ada jaminan pelayanan yang bebas dari penderitaan. Tidak ada jaminan bagi kehidupan orang percaya yang bebas dari kesulitan dan tantangan. Namun semakin kita mengenal lebih dalam akan Tuhan dan meyakinkan akan kuasa-Nya yang menyertai kita, pasti akan memberi keberanian dan kekuatan untuk kita tetap taat, setia, berkomitmen memberitakan Injil Tuhan, bahkan menjadi teladan bagi siapapun, untuk senantiasa kita bersyukur atas setiap orang yang Tuhan pakai untuk mendukung, menopang kita, bahkan untuk mendukung para hamba Tuhan, misionaris dalam pemberitaan Injil. Selamat menunaikan tugas dan tanggung jawab panggilan kita bersama-sama. Walaupun sulit, penuh tantangan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita semuanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini, untuk boleh mengajar kami dalam hidup kami ini, penuh dengan ketaatan. Cinta kami kepada Tuhan semakin dalam. Kami semakin mengenal Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kami, sehingga kami boleh bersaksi dengan cara kami tersendiri, melalui tutur kata dan perbuatan kami, memberitakan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan. Pakailah setiap kesempatan dalam kehidupan kami untuk boleh memberitakan Injil-Mu, menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekeliling kami, mungkin dalam diam, mungkin dalam perkataan, bahkan mungkin melalui tindakan-tindakan kasih kami kepada sesama. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk terus mengingat dan melakukan firman-Mu. Temanilah kami semua sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.